Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Revaldo Pranata dengan NIM 200590032 dari Prodi Manajemen NK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban kajian ulang schedule anggaran pada halaman 408 buku teks. Soalnya yaitu minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Yang A, produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Dalam kurung, semua penjualan adalah kredit. Di sini dapat kita ketahui anggaran penjualan per unit. Poin B, penjualan ditagih dengan pola berikut: 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. Yang C, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12 unit persediaan. D, dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Biaya bahan baku adalah 0,80 per ton. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut: 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Maka yang diminta adalah susunlah anggaran dan schedule berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. Yang pertama, anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan langsung dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Langsung saja ke jawaban soal. Untuk soal yang pertama, kita akan mencari anggaran penjualan yang disusun sebagai berikut. Untuk mencari total penjualan, rumus yang kita gunakan yaitu anggaran penjualan per unit dikali dengan harga jual per unit, yang mana pada kuartal 1, 2, 3, dan 4, dan kita akan mencari per tahun. Untuk yang kuartal pertama, maka kita mengalihkan anggaran penjualan per unit sebesar 40.000 dikali dengan harga jual per unit sebesar $8. Maka total penjualan diperoleh adalah $320.000. Untuk kuartal kedua, yaitu anggaran penjualan sebesar 60.000 dikali harga jual per unit sebesar $8, maka diperoleh total penjualan sebesar 480.000. Untuk kuartal ketiga dan keempat, kita menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya, untuk mencari per tahun, maka kita akan menjumlahkan anggaran penjualan dari kuartal 1, 2, 3, dan 4. Maka diperoleh hasil 250.000. Selanjutnya kita kalikan dengan harga jual per unit sebesar $8. Maka total penjualan yang kita peroleh per tahun adalah $2 juta. Maka kita sudah selesai mencari anggaran penjualan. Selanjutnya kita akan mencari schedule perkiraan penerimaan kas. Yang mana untuk menjawab soal ini kita akan berpedoman kepada poin B.
yaitu laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar 65.000. Maka hal pertama yang kita tulis adalah piutang usaha atau saldo awal sebesar $65.000. Untuk selanjutnya, untuk mencari penjualan kuartal pertama, maka setiap penjualan yang kita lakukan secara kredit tentunya akan menghasilkan piutang yang akan ditagih pada kuartal 1, 2, 3, dan 4. Sesuai dengan soal, maka pola yang penjualan ditagih menggunakan pola 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Maka penjualan kuartal pertama yaitu total penjualan yang kita peroleh tadi pada kuartal pertama sebesar 320.000 dikali dengan 75%, maka diperoleh hasil 240.000. Dan untuk kuartal berikutnya $320.000 dikali dengan 25%, maka diperoleh hasil 80.000. Untuk penjualan kuartal kedua menggunakan rumus yang sama, di mana jumlah anggaran penjualan kuartal kedua sebesar 480.000 dikali dengan 75%, maka diperoleh hasil 360.000, kemudian 480.000 dikali dengan 25%, maka diperoleh hasil $120.000. Begitu pula mencari penjualan kuartal ketiga, penjualan kuartal 4 menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya. Pada kuartal 1 kita tambah dengan kuartal kedua, yaitu 240.000 ditambah 80.000, maka diperoleh per tahun yaitu 320.000. Pada kuartal kedua 360.000 ditambah dengan 120.000, maka diperoleh hasil 480.000. Begitu pula cara yang ada pada kuartal ketiga dan keempat, yaitu menjumlahkan hasil kuartal yang kita peroleh. Maka untuk total penerimaan kas, rumus yang kita gunakan yaitu menjumlahkan pada setiap kuartal. Pada kuartal pertama, yaitu 65.000, kita tambahkan dengan 240.000, maka total penerimaan kas pada kuartal pertama yaitu 305.000. Untuk kuartal kedua kita jumlahkan 80.000 ditambah dengan 360.000, maka diperoleh hasil 440.000. Begitu pula cara berikutnya. Baiklah, kita telah selesai mencari total penerimaan kas kuartal pertama yaitu $305.000, kuartal kedua yaitu $440.000, kuartal ketiga yaitu $720.000, kuartal keempat yaitu $500.000, dan untuk per tahun yang kita jumlahkan semuanya diperoleh hasil $1.965.000. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari anggaran produksi berdasarkan anggaran penjualan dalam unit. Untuk menjawab soal ini, kita akan berpatokan kepada soal poin C, di mana perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12 unit persediaan. Untuk menjawab soal nomor 2, hal yang pertama kita lakukan yaitu memasukkan anggaran penjualan per unit yang
sudah kita lakukan pada cara sebelumnya. Selanjutnya, untuk mencari persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, kita dapat memperoleh jumlahnya dengan cara mengalihkan 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya. Yaitu pada kuartal pertama, rumus yang kita gunakan yaitu 60.000 dikalikan 30%. Maka diperoleh hasil 18.000. Untuk selanjutnya, pada kuartal kedua, rumus yang kita gunakan yaitu 100.000 dikali 30%, maka diperoleh hasil pada kuartal kedua yaitu 30.000. Untuk selanjutnya, 50.000 dikalikan 300%, maka diperoleh hasil 15.000. Begitu juga cara selanjutnya. Setelah kita memperoleh persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, maka selanjutnya kita dapat memperoleh total kebutuhan dengan rumus anggaran penjualan per unit ditambah dengan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Yaitu pada kuartal pertama ya 40.000 ditambah dengan 18.000, maka diperoleh hasil 58.000. Pada kuartal kedua 60.000 ditambahkan dengan 30.000, maka diperoleh hasil 90.000. Untuk kuartal ketiga yaitu 100.000 ditambahkan 15.000, maka diperoleh hasilnya 115.000. Begitu juga cara seterusnya. Baiklah, selanjutnya untuk mencari jumlah produksi yang dibutuhkan, maka rumus yang kita gunakan yaitu total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. Untuk mencari persediaan awal barang jadi, maka kita berpatokan lagi kepada soal, bahwa di soal disebutkan pada tanggal 31 Desember tahun 1 perusahaan memiliki 12 unit persediaan. Maka kita masukkan persediaan awal barang jadi yaitu 12.000. Selanjutnya 30% dikalikan 30% dari anggaran penjualan kuartal pertama pada tahun ketiga. Untuk mencari persediaan awal barang jadi tersebut, kita dapat menggunakan cara yang mudah, di mana kita hanya perlu menggeserkan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan kepada persediaan awal barang jadi. Yang mana contohnya, persediaan akhir barang jadi yang diinginkan pada kuartal pertama, yaitu 18.000, dapat kita geserkan pada persediaan awal barang jadi kuartal kedua sebesar 18.000. Selanjutnya, persediaan akhir barang jadi diinginkan pada kuartal kedua 30.000 dapat kita geserkan pada kuartal ketiga persediaan awal barang jadi 30.000. Begitu juga selanjutnya 15.000 kuartal ketiga persediaan barang yang diinginkan kita geserkan pada kuartal keempat persediaan awal barang jadi. Begitu juga selanjutnya. Maka kita peroleh hasil persediaan awal barang jadi. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu mencari jumlah produksi yang dibutuhkan, di mana dengan rumus total kebutuhan dikurangi persediaan awal barang jadi, yaitu 58.000 dikurangi 12.000, maka diperoleh hasil 46.000. Begitu juga selanjutnya, total kebutuhan kuartal kedua sebesar 90.000 dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 18.000, diperoleh hasil 72.000. 115.000 dikurangi 30.000 diperoleh hasil 85.000. Begitu juga seterusnya. Maka kita telah memperoleh hasil produksi yang dibutuhkan pada kuartal 1, 2, 3, 4 tahun dan pada kuartal tahun ketiga. Kita telah selesai mengerjakan soal nomor 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal ketiga, yaitu berdasarkan anggaran produksi, bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, hal pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan produksi yang diperlukan per unit yang sudah kita peroleh pada soal kedua. Seperti ini.
Setelah kita peroleh atau kita masukkan produksi yang diperlukan per unit, maka selanjutnya kita akan mencari bahan baku yang diperlukan per unit atau PON. Pada soal ini, kita akan berpatokan pada poin soal yang D, yang mana dibutuhkan 5 PON bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebesar 25 PON. Seperti yang kita ketahui pada soal, maka bahan baku yang diperlukan per unit adalah 5 PON. Maka kita akan untuk mencari kebutuhan produksi per PON atau dalam PON, rumus yang kita gunakan yaitu produksi yang diperlukan dikalikan dengan bahan baku yang diperlukan per unit, yaitu 46.000 dikalikan 5. Diperoleh hasil 230.000. Pada kuartal kedua, 75.000 dikalikan 5 diperoleh hasil 360.000. Pada kuartal ketiga, 85.000 dikalikan 5 sama dengan 425.000. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan total kebutuhan, maka rumus yang digunakan yaitu kebutuhan produksi PON ditambah dengan persediaan awal bahan baku. Untuk mencari persediaan awal bahan baku, rumus yang kita gunakan yaitu 10% kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya dalam PON. Maka kebutuhan produksi ini kita kalikan 10% untuk memperoleh persediaan awal bahan baku. Maka untuk kuartal pertama, rumus yang kita gunakan yaitu kebutuhan produksi pada kuartal kedua atau berikutnya dikalikan 10%. Maka 360.000 dikali 10% diperoleh hasil 36.000 pada kuartal pertama. Untuk mencari persediaan awal bahan baku pada kuartal kedua, menggunakan rumus yang sama yaitu 425.000 dikalikan 10% diperoleh hasil 42.500. Untuk mencari persediaan awal bahan baku pada kuartal ketiga, rumus yang kita gunakan yaitu 280.000 dikalikan dengan 10%, maka diperoleh hasil 28.000. Begitu juga cara mencari persediaan awal bahan baku pada kuartal berikutnya. Setelah kita peroleh persediaan awal bahan baku, maka untuk mencari total kebutuhan, rumus yang kita gunakan yaitu kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan awal bahan baku. Maka 230.000 kita kalikan dengan 30, kita tambahkan dengan 36.000, diperoleh hasil 266.000. Selanjutnya 360.000 kita tambahkan dengan 42.500, diperoleh hasil 402.500. Begitu juga dengan cara seterusnya. Baiklah, selanjutnya adalah setelah kita memperoleh total kebutuhan secara keseluruhan, maka langkah yang dilakukan adalah dikurangi persediaan awal bahan baku. Untuk mendapatkan jumlah persediaan awal bahan baku, cara yang kita gunakan yaitu dikalikan dengan 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun 2. Pada kuartal pertama. Maka kebutuhan produksi pada kuartal pertama yaitu 330.000 dikalikan dengan 10%. Maka diperoleh hasil 23.000. Selanjutnya 360.000 kebutuhan produksi pada kuartal 2 dikalikan 10%, diperoleh hasil 36.000. Selanjutnya 425.000 dikalikan 10% diperoleh 42.500. Begitu juga cara selanjutnya. Setelah kita memperoleh persediaan awal bahan baku, langkah yang kita lakukan selanjutnya yaitu
total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal bahan baku, yaitu 266.000 dikurangi 23.000 diperoleh hasil 243.000 bahan baku yang akan dibeli. Selanjutnya 402.500 dikurangi dengan 36.000 diperoleh hasil 366.500. Selanjutnya 453.000 dikurangi dengan 42.500. Maka diperoleh hasil 410.500. Begitu juga cara berikutnya. Baiklah, selanjutnya adalah setelah kita mendapat jumlah bahan baku yang akan dibeli per pon, maka selanjutnya kita akan menjumlahkannya dengan biaya bahan mentah per pon, yang mana untuk menjawab soal ini kita akan berpatokan kepada soal poin E, di mana biaya bahan baku adalah sebesar 0,80 per pon. Maka langkah yang kita lakukan adalah dengan mengalihkannya, yaitu bahan baku yang akan dibeli sebesar 243.000 dikalikan dengan 0,80, maka diperoleh biaya bahan mentah yang akan dibeli pada kuartal 1 194.400, pada kuartal kedua dengan menjumlahkan ini dengan ini adalah sebesar 293.200. Selanjutnya kuartal ketiga 328.400. Selanjutnya pada kuartal keempat diperoleh sejumlah 230.800. Maka diperoleh secara keseluruhan pada tahun kedua sebesar 1.046.800 dolar. Setelah kita selesai menyelesaikan tugas tersebut, langkah yang kita lakukan selanjutnya yaitu kita akan memperkirakan pengeluaran kas yang dihitung sebagai berikut. Untuk mencari perkiraan pengeluaran kas, cara yang kita lakukan yaitu kita berpatok pada soal poin E, yang mana pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar 81.500 dolar untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut kalau terjadi pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Langsung saja kita masukkan utang usaha atau saldo awal sebesar 81.500 dolar. Selanjutnya, untuk pembelian kuartal pertama, kita akan menjumlahkan biaya bahan mentah yang akan dibeli yang kita peroleh tadi. Maka untuk pembelian kuartal pertama yaitu 194.400 kita kalikan 60%, diperoleh hasil 116.640. Selanjutnya untuk mencari kuartal kedua, gunakan rumus 194.400 kita kalikan 40%, maka diperoleh hasil 77.760. Untuk pembelian kuartal berikutnya, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu 293.200 kita kalikan dengan 60%, diperoleh hasil 175.920. Selanjutnya 293.200 kita kalikan dengan 40%, maka diperoleh hasil 117.280. Begitu juga cara selanjutnya. Seperti ini, untuk keempat seperti ini. Maka total pengeluaran kas kita peroleh dengan menjumlahkan setiap kuartal. Yang pertama yaitu 81.500 ditambah dengan 116.640, diperoleh hasil 198.140.
Cara yang sama diperoleh total pengulangan kelas 253.680. Untuk kuartal ketiga cara yang sama 320.000 dolar. Untuk kuartal 4 menggunakan penjumlahan yang sama diperoleh hasil 200.069.840. Maka diperoleh seluruh total pengeluaran kelas pada tahun kedua sebesar 1.035.980. Itu tadi penjelasan tentang jawaban tugas soal yang diberikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.